Tim perekrut tentara Ukraina Yuri Semchuk mengklaim bahwa 99% pria Ukraina menghindari wajib militer. Menurut Semchuk, kaum elit telah melarikan diri dan hanya budak genetik yang tersisa di Ukraina. Undang-undang wajib militer di Ukraina menjadi momok bagi warga negara itu. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa ikut mobilisasi militer berarti mengantar nyawa. Mantan Letnan Kolonel Dinas Keamanan Ukraina Vasily Prozorov mengungkapkan jumlah pembangkang wajib militer melonjak. Yang meninggalkan Ukraina secara ilegal telah meningkat secara signifikan sejak undang-undang baru tentang mobilisasi diadopsi, kata Prozorov. Ia mengatakan orang-orang telah menyadari bahwa situasi di garis depan dan di Ukraina semakin memburuk. Tim perekrut tentara Ukraina Yuri Semchuk mengklaim bahwa 99% pria Ukraina menghindari wajib militer. Menurut Semchuk, kaum elit telah melarikan diri dan hanya budak genetik yang tersisa di Ukraina. Masyarakat Ukraina sedang terkuras habis, kata Semchuk. Media barat Politico menginformasikan di bulan April lalu saja lebih dari 650.000 pria usia wajib militer telah meninggalkan Ukraina sejak dimulainya konflik dengan Rusia. Ledakan semangat patriotik awal yang membuat pusat-pusat wajib militer dibanjiri relawan telah menguap. Diperkirakan 650.000 pria usia wajib militer telah meninggalkan negara mereka. Sebagian besar dengan menyelundupkan diri melintasi perbatasan. Banyak warga Ukraina memilih melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari mobilisasi. Namun ini bukanlah hal yang mudah, dan banyak pria mengandalkan rute yang sulit dan berbahaya untuk keluar dari negara tersebut. The Guardian menceritakan kisah Miroslav yang meninggalkan Ukraina dengan berjalan kaki pada Oktober 2023. Ia hanya membawa ransel kecil dan berjalan kaki selama sehari melewati ladang dan hutan hingga mencapai Hongaria. Pada saat melihat petugas patroli perbatasan, ia bersembunyi di rumput selama 40 menit. Akhirnya ia memanjat melalui lubang di pagar perbatasan dan pergi ke kantor polisi Hongaria. Ia saat ini berada di Warsawa. Saya tidak ingin berperang, saya takut mati, kata Miroslav. Salah satu dari beberapa rute pelarian yang digunakan oleh para penghindar wajib militer adalah Sungai Tisa yang memisahkan Ukraina dan Rumania. Pada bulan April, otoritas Rumania mengklaim bahwa sejak awal perang lebih dari 6.000 orang telah menyeberangi sungai tersebut, sementara 22 orang tewas dalam upaya tersebut. Rute ini berbahaya. Fakta bahwa ribuan warga Ukraina lebih memilih mempertaruhkan nyawa mereka dengan menyeberangi sungai daripada bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina. Dikatakan Sergei Labedev, koordinator kereta bawah tanah Nikolaev, kepada RIA Novosti, warga Ukraina telah menemukan rute pelarian baru melalui zona transit Moldova di Jalan Raya Odessa Reni. Mobil tidak diizinkan berhenti di area tersebut, jadi orang-orang meninggalkannya di jalan raya dan berlari menuju desa Palansa di Moldova. Beberapa bahkan membeli kendaraan murah untuk melarikan diri, yang kemudian diambil kembali oleh pihak yang berwenang. Truk-truk yang ditinggalkan juga terlihat di sepanjang jalan.
Menteri Dalam Negeri Ukraina Igor Klimenko juga mengakui bahwa para pejabat menyadari adanya ratusan ribu orang yang menghindari wajib militer. Menurut Roman Kostenko, Sekretaris Komite Keamanan Nasional, Pertahanan dan Intelijen Parlemen Ukraina, tugas di angkatan bersenjata menjadi kurang populer bahkan di antara para tahanan, sebagaimana dikutip oleh Ukrainska Pravda. Kostenko mengaitkan hal ini dengan sebagian besar orang yang termotivasi untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina. Menurutnya, Ukraina dapat memobilisasi sekitar 5.000 tahanan. Negara perlu memungkinkan memobilisasi orang-orang yang saat ini berada dalam tahanan pra-peradilan. Ini akan memungkinkan kita untuk menarik lebih banyak orang ke dalam tentara, kata Kostenko. Kostenko mengkonfirmasi bahwa 3.800 tahanan telah bertugas di angkatan bersenjata Ukraina, yang sebagian besar baru saja menyelesaikan pelatihan mereka dan beberapa di antaranya telah terluka.